Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai KBM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM-nya untuk memimpin doa. Siap, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih KM kita ya, Saudara Daita telah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Kelas 10 IPS 4. Pinjam pulpen ya. Alif, Hadir. Alia, Ardita, Belinda, lalu Cantik Salwa, Daman, Davin, mana Davin? Ke toilet. Lalu Febri, Gustaf, ada ya, Hasna, Keira, Muhammad Rizky, Maulana Malik, Muhammad Fadlan, Nadia Fitri, Najwan, hadir, Natasha, hadir, Nazwal, Meisa, Meisa ada ya, Nirmala, ada ya, Putra, ada, Raihan, ada, Rianti, ada, Sarah, Finka ada, Yoga, Yusuf, dan Hanif. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum kalian menganalisis teks hikayat dan teks cerpennya, silakan kalian buka dulu buku atau novelnya untuk pembiasaan literasi. Silakan dibuka dulu bukunya ya. Rasanya sudah cukup. Silakan buku atau novelnya atau majalahnya disimpan kembali ke tas masing-masing. Silakan simpan dulu bukunya atau novelnya ke tas masing-masing. Selanjutnya adalah kalian melakukan pretest. Silakan dibuka gawainya atau HP-nya dan buka link yang sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp masing-masing. Silakan dibuka HP-nya. Pengerjaannya Bapak kasih waktu 3 menit. Selamat mengerjakan. Baik, waktu pretestnya sudah selesai. Silakan HP-nya atau gawainya disimpan ke tas masing-masing ya. Gimana soalnya mudah? Berarti pembelajaran yang sudah Bapak lakukan berhasil. Silakan HP-nya disimpan dulu ya. Kali ini kita memasuki tahap apersepsi. Apersepsi adalah mengaitkan pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pembelajaran sebelumnya kalian mempelajari apa? Teks hikayat. Yang diidentifikasi apanya? Nilainya. Nah, pada pembelajaran hari ini juga kita akan menganalisis nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat, namun ditambahi dengan menganalisis nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks cerpen. Jadi kalau pekan kemarin mempelajari atau menganalisis satu teks, sekarang menganalisis 2 teks. Ya. Bapak tanya dulu deh, kenapa kalian harus mempelajari atau mengambil nilai-nilai yang ada dalam teks? Ada yang tahu? Apa? Tidak tahu.
Bisa jadi apa kira-kira kalau nilai-nilai yang kita ambil? Pembelajaran. Jadi kebaikan, jadi pembelajaran, bisa tidak egois, yang lain-lain boleh ya. Baik, Bapak sedikit jelaskan mengapa kita harus mempelajari atau mengambil nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat maupun dalam teks cerpen. Karena kalian dapat mengambil nilai atau pelajaran dari kegiatan atau kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Kalian bisa mengambil nilai atau ibroh untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja, ketika kalian mengendarai motor, kalian di belakang, satu motor di depan, ya. Motor yang depan kalian masuk ke lubang. Kalau kalian tidak mengambil nilai atau pelajaran dari kejadian tersebut dan menjadi orang egois, kalian akan berkata, saya tidak perlu pengalaman atau nilai dari orang lain karena saya mau mengalaminya sendiri. Kalian mau gitu enggak? Enggak. Saya mah orangnya pengen penasaran, maka dicobalah masuk ke lubang itu. Jangan seperti itu ya. Kalian harus dapat mengambil nilai untuk menghindari lubang tersebut ya. Nanti akan Bapak lebih jelaskan di materi. Ada pun nilai apa saja atau kaidah kebahasannya apa saja, nanti Bapak akan jelaskannya seperti itu. Tapi sebelumnya kalian saksikan dulu satu buah video. Mohon maaf, saksikan dulu 2 buah video yang akan Bapak tayangkan ya. Video pertama teks hikayat yang dikonversi menjadi sebuah video, dan yang kedua adalah teks cerpen yang dikonversi menjadi sebuah video. Silakan dilihat di layar. Selamat menyaksikan. Silakan selamat menyaksikan video pertama. Hikayat Sa'ijan dan ikan toda, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur
Ya ampun, untuk apa kamu meminta semua pulau? Pulau tersebut akan menjadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau? Dasar manusia memang sukanya melepaskan umat hewan. Begini ya, pertama Sakti, kami akan membuat kardus. Tapi ekspresi per kelompok boleh nggak? Mantap kok. Semangat, semangat, semangat. Oke, karena Semoga kau semua dan semua pulau akan membuat hewan. Apa kau setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan toda yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkan sebuah pulau. Sebagai raja dari tempat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Bantah bagikan berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Toda dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sampai nunggu. Raja Ikan Toda memenuhi janjinya. Laut yang tenang menembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang sangat lama, sangat jelas terdengar. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan toda. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Raja Ikan Toda pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Toda beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Harus sudah mulai nyanyi. Sakti, Terima kasih banyak Raja Ikan Toda. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyat. Saja. Kedua, yakni cerpen yang dikonversi menjadi sebuah video. Selamat menyaksikan video yang kedua. Sebuah cerpen berjudul Memakai Pergi dan Berdamai pada Diri Sendiri. Ditulis dan dibacakan oleh
jodoh. Tidak ada kebutuhan yang aku alami seperti di sinetron TV. Kenapa aku bisa di sini? Kenapa aku berjadi? Jadi begini ceritanya. Setahun yang lalu aku diberikan oleh perempuan yang di setiap malam membayangkan menjadi teman malam di masa tua. Selalu disebut namanya Rambutan. Tapi lebih dari sasar berat yang nampak dan pemuda dengan membawa sekali sebenarnya orang memamerkan gelar sarjana dan membanggakan pekerjaan. Dengar-dengar pemuda tersebut baru lolos PNS. Itu menjadi alasan untuk orang tuanya memaksa dia menikah dan merupakan seorang rumah rasa yang hanya mengolah sawah dalam orang tua dan tak punya penghasilan. Dia bernama Di, perempuan yang selalu menemaniku mengajar setiap sore di madrasah. Banyak sekali kenangan bersamanya, mulai dari tukar cerita, melepas tahu, dan sangat disayang oleh anak-anak. Bahkan sudah dianggap seperti ayah boy dan emas. Kalau kita perlu sering disejarkan di sampul halaman mereka yang gambar love yang sangat indah dan sering membuat kita serius. Jujur sangat membuka sekali dengan dan kini aku harus mengikhlaskannya dan mengapa orang lain. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kejadian ini. Dia meninggalkanku karena pamit pada orang tua. Kemudian tersebut juga tak salah karena anak restu orang tua. Apalagi orang tuanya pasti memberikan jodoh yang terbaik untuk anaknya yang tempat dan janjinya berjalan. Mungkin yang sudah dikamu dengan segala kekuranganku, cinta yang hanya mudah hati dan bosan. Tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Semua itu akhirnya membuat aku memutuskan untuk berpisah, cari pergaulan, menghabiskan kamu bersama. Namun juga pamit baik-baik pada dia karena tidak bisa mengatakan sesuatu. Bagaimana mungkin kamu ada di hari yang harusnya menjadi hari paling bahagia bagiku dan berubah menjadi hari paling menyakitkan seumur hidup. Keputusan untuk pergi memang sudah pahit. Aku akan pergi sejauh mungkin dan melakukan kembali dengan membawa kesuksesan. Kalau bisa membawa istri yang cantik. Tapi ternyata semua tidak sekali mengembalikan. Kehidupan itu kan tidak berputar. Baik, Bapak jelaskan materinya dulu ya. Kita lihat di layar teks hikayat, nilai-nilai dan kebahasaan. Ya, teks hikayat dan cerpen ya. Ada nilai dan ada kebahasaan. Kita lihat yang pertama, pengertian nilai. Apa itu nilai? Ini pengertiannya ya. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Intinya adalah penilaian baik dan buruk. Ya, itu nilai. Nilai timbangannya adalah nilai baik dan nilai buruk atau kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, kalian nanti akan menganalisis satu teks cerpen dan satu teks hikayat. Nanti kalian ambil nilainya. Kebaikan ambil dan keburukannya jangan diambil. Karena tokoh bisa saja mengalami kejadian yang baik-baik dan nilai baik yang dapat kita ambil, bisa juga mengalami hal-hal yang buruk dan nilai keburukan yang tentunya tidak usah kita ambil. Ya. Itu pengertian nilai secara ringkas. Yang kedua, nah ini nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya, Bapak jelaskan konsepnya dulu ya. Nilai budaya adalah nilai yang ada di suatu masyarakat, kebiasaan yang ada di suatu masyarakat. Contoh, nilai sopan santun. Setiap masyarakat punya caranya tersendiri. Kalau di Sunda ada yang namanya rengkuh. Rengkuh itu
Kalau melewati orang posisinya seperti ini. Kalau ketemu orang ada mengangguk, itu namanya rengkuh. Nah itu nilai budaya. Konsepnya saling menghargai, tapi caranya budaya Sunda punya yang namanya rengkuh. Kalau di daerah lain kan bisa jadi cara menghargainya tidak rengkuh ya. Ada yang beradu hidung, ada yang mengusap kepala, ada yang cipika-cipiki dan lain-lain. Itu nilai budaya atau kebiasaan masyarakat lainnya yang intinya menjurus pada suatu kebiasaan di masyarakat. Ya. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Ya, nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan kebaikan yang dirasakan, nilai positif atau negatifnya hanya untuk diri sendiri. Ya, disiplin, apalagi giat, rajin. Bapak jelaskan dulu deh. Nilai sosial dan nilai moral itu sering tertukar ya. Nilai sosial adalah nilai yang kebaikan atau keburukannya berdampak juga kepada orang lain. Sedangkan nilai moral adalah nilai yang kebaikan atau keburukannya hanya menimpa diri sendiri. Tempat pensil teman kalian jatuh, diambilkan oleh bapak. Itu nilai sosial atau nilai moral? Sosial. Karena ada timbal balik untuk orang lain atau dampaknya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh bapak, tetapi siswa bapak pun merasa terbantu ketika bapak ambilkan tempat pensil. Itu nilai sosial ya. Kalau nilai moral, disiplin, hemat, tanggung jawab. Bapak tanya deh, kalau pelit itu nilai apa? Moral. Timbal sosial. Pelit, Sosial. pelit nilai sosial kan dampaknya bisa terasa orang lain kan. Yang harusnya kalian memberi, kalian tidak beri. Orang lain dirugikan kan? Harusnya kita memberi sesuatu, tapi kita tidak beri. Itu nilai sosial. Selanjutnya nilai agama atau nilai religi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan itu termasuknya nilai agama atau religi. Nilai pendidikan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan pengajaran atau transfer ilmu atau yang berhubungan dengan pengubahan watak seseorang dari tidak baik menjadi baik. Yang kelima nilai estetika, nilai keindahan, baik keindahan bahasanya maupun keindahan alur ceritanya. Yang keenam nilai sosial, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nah, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks hikayat yang pertama menggunakan majas. Ya. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan konjungsi. Kaidah kebahasaan yang ketiga yakni menggunakan kataan kais. Dan kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal, ya. Sedangkan kaidah kebahasaan teks cerpen menurut Pasasi, cerpen pada umumnya menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal. Cerpen lebih banyak memotret atau mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari. Ketiga, banyak dijumpai kalimat yang tidak lengkap strukturnya, bagian-bagiannya mengalami pelesapan. Yang keempat, bentuk kalimatnya pendek-pendek karena terdapat bagian-bagian yang mengalami pelesapan. Ya, itu kaidah kebahasaan teks cerpen. Baik, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian analisis teksnya ya. Kita SBQ dulu ya, kita tepuk semangat. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Silakan Daita. Siap. Tepuk semangat. 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 Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi dong.
Tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk. Baik, kali ini kita akan melakukan analisis teks hikayat dan teks cerpen yang sudah Bapak tayangkan ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Ada yang tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak jelaskan dulu cara mengerjakannya atau petunjuk kerja untuk mengerjakan teks LKPD ini. Tabel yang pertama, kalian harus mengisi nilai-nilai apa saja yang ada dalam teks hikayat maupun teks cerpen barusan. Ya, ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai pendidikan dari teks hikayat maupun dari teks cerpen. Tabel yang kedua, kalian menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam teks hikayat dan teks cerpennya. Adapun kaidah kebahasaannya ada 4. Pertama yakni majas, kata arkais, konjungsi, dan kata populer. Kata populer itu kata-kata yang memang ya sering digunakan atau memang sedang tren di kehidupan sekarang ya. Bapak bagikan dulu ya LKPD-nya. Bapak kasih waktu 30 menit ya. Silakan selamat mengerjakan. Nanti pengerjaannya Bapak bimbing juga ya. Silakan dikerjakan. Gimana kelompok ini ada yang kurang dipahami atau sudah paham? Ya, baik. Kalau majas itu artinya kiasan, yakni kata-kata yang bukan sebenarnya, baik majas ringan, majas pertautan, majas lain-lain ya. Contohnya, majas itu kalian pernah dengar hiperbola? Hiperbola itu berlebihan atau melebih-lebihkan sesuatu. Itu satu contoh saja. Perbandingan. Majas perbandingan lain, majas yang membandingkan satu benda dengan benda lainnya. Perilakunya bagaikan serigala di hutan. Itu kan perbandingan ya, perbandingan. Perilaku seseorang dengan serigala yang ada di majas. Contohnya banyak, tapi yang tonton dulu videonya. Kalau ada majas, tuliskan di bagian hikayat maupun di cerpen ya. Silakan selamat mengerjakan. Satu lagi. Ini tahan napas nih. Baca. Gimana kelompok ini nanti?
tabel pertama. Sampai sini ngerti? Silakan ditonton dulu dan selamat mengerjakan. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah kalau kalian sudah selesai, tiap kelompok harus mempresentasikan hasil kerjanya. Tapi yang Bapak tunjuk untuk presentasi yang pertama adalah kelompoknya Damar. Silakan kelompok Damar untuk ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Damar. Silakan kelompoknya Damar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai nilai-nilai bukti kutipan kaya dan bukti kutipan cerpen. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Damar sebagai moderator. Saya sebagai pemateri 1. Namanya Nama saya Nirmala. Saya sebagai pemateri 1. Nama saya Siti Sawa sebagai pemateri 2. Nama saya Sufdar Mawan sebagai pemateri 3. Nama saya Febri sebagai matematis. Saya serahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan nilai bukti kutipan kaya dan kutipan cerpen yang pertama. Bukti kutipan hikayat yang pertama nilai moral, ada tekun dan teguh pendirian. Yang kedua adalah nilai sosial. Yang pertama tidak ikat janji, yang kedua kerjasama dalam membuat pulau, dan yang ketiga ikan-ikan membantu manusia dalam mewujudkan cita-cita manusia itu. Lalu yang ketiga ada nilai budaya, yaitu cara masyarakat dahulu berdoa yakni dengan cara bertapa. Yang keempat nilai agama, seseorang meminta sesuatu kepada Allah. Yang kelima nilai pendidikan. Yang pertama raja ikan todak yang tadinya marah menjadi tidak marah. Lalu yang kedua ikan todak dinasihati oleh petapa. Terima kasih pemateri 1 sudah membacakan nilai yang ke-1. Saya serahkan kepada pemateri 2. Nilai-nilai dalam kutipan cerpen. Yang ke-1 nilai moral, giat bekerja, pantang menyerah, berkeinginan kuat. Yang kedua nilai sosial, membantu mahasiswa sekitar. Yang ketiga nilai budaya, pernikahan masih terikat pada keinginan orang tua atau dijodohkan. Yang keempat nilai agama, aktif sebagai aktivis organisasi keagamaan. Yang kelima nilai pendidikan, si tokoh menjadi guru madrasah. Terima kasih pemateri kedua. Saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk membacanya. Berikutnya ada kaidah kebahasaan. Dari cerita teks hikayat kita tidak menemukan majas. Yang kedua ada kata artis. Dari teks hikayatnya adalah saijan. Yang ketiga ada konjungsi. Yang antaranya adalah dan, atau, dan sedangkan. Yang keempat ada kata populer. Di kata populer ini kita tidak menemukan. Lalu kaidah kebahasaan kutipan cerpen. Yang pertama majas, kita tidak menemukannya. Kedua kata artis, kita pun tidak menemukannya. Ketiga konjungsi dari kutipan cerpen adalah dan, atau, ketika, yang, sebelumnya, sedangkan. Yang keempat ada kata populer. Yang antaranya banyak, terdapat,
banyak terdapat dalam teks karena ciri-ciri teks cerpen menggunakan bahasa yang tidak formal. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja atau maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik, sedikit masukan dari Bapak. Yang pertama adalah persiapan untuk presentasi tentunya harus disiapkan dengan baik. Briefingnya harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan presentasi. Yang kedua mengenai isinya, teman-teman tadi beberapa aspek tidak dapat ditemukan ya, yakni majas, lalu kata arkais dan beberapa nilai dan beberapa kaidah kebahasaan yang teman-teman tidak bisa temukan. Ya sebenarnya memang ini dalam proses pembelajaran, jadi wajar kalau memang teman-teman tidak menemukannya. Ya seperti itu. Itu hal yang wajar. Tetapi harusnya kalian mengulang-ulang nontonnya supaya kalian ngerti juga, ya, atau kalian dapat menemukan apa-apa yang dituntut oleh guru untuk ditemukan, ya. Terima kasih untuk kelompok Daman dan teman-teman. Silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk masuk ke proses ya. Silakan dibuka HP atau gawainya. Silakan masuk ke link yang sudah Bapak sediakan di WhatsApp group. Silakan dibuka ya. Pengerjaan pretestnya, pengerjaan postesnya, Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan dimulai. Sip, boleh Pak. Kelompok.
pengerjaan postesnya sudah cukup ya. Silakan HP atau gawainya disimpan lagi ke tas masing-masing. Silakan disimpan HP-nya. Baik, kita masuk tahap refleksi ya. Refleksi adalah tahap menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Apa saja yang dapat kalian ambil. Bapak tanya dulu deh ke kalian, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pak. Oh, silakan. Nazwan, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, mungkin kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari teks hikayat atau teks cerpen yang kita tonton tadi dari video Bapak yang kasih. Seperti contohnya bergotong royong atau apa. Mungkin segitu. Oh, baik. Terima kasih Najwan ya atas simpulan yang telah diberikan. Betul kata Najwan, Bapak tambahkan sedikit. Kita itu harus bisa mengambil nilai-nilai dari kehidupan yang kita baca, dari teks yang kita baca untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi contohnya ikan todak yang gotong royong membantu manusia untuk mencapai cita-citanya memiliki sebuah pulau ya. Ikan todaknya bergotong royong nggak? Bergotong royong. Akhirnya si manusia itu yang pertama memiliki pulau untuk dia berikan kepada anak-anaknya. Itu ya intinya teman-teman atau kalian harus dapat mengambil nilai dari kejadian apapun yang kalian alami dalam kehidupan, dari teks, dari kejadian sehari-hari, dari apapun kalian harus bisa mengambil nilai untuk kalian tiru dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya nilai positif ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.